Coba mau nanya, ya masih belum punya pasangan yang cowok, coba angkat tangan. Apa yang harus Anda lakukan biar Anda punya pasangan hidup? Gampang, ikutilah cara Adam. Anda tahu Adam sedang apa diciptakan Hawa? Tidur. Jadi kalau belum punya maitua, tidur Josiah. Tidur. Kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur jo mulai hari ini. Tapi ingat, hukum Alkitabnya tidurnya pria adalah di malam hari, bukan siang. Kalau siang berarti lu pemalas. Hukum Alkitabnya suruh belajar sama semut. Yang kedua, yang gak kerja jangan dikasih makan, meninggal. Tuh, coba kita contoh oma-oma, opa-opa hari ini. Mereka santai. Cewek-cewek sekarang korban skincare. Skincare apapun dicoba, pokoknya Korea untuk memutihkan muka. Dia lupa DP leher. Ya toh, DP muka putih sekali, leher hitam. Sesama dengan kaki karena knalpot. Tapi coba Anda lihat oma-oma zaman dulu, mereka bedaknya cuma ada 3. Fambo Black, ya kan dibilang Fambo Kaleng, Badu bedak Marks, dan yang terakhir bedak Viva. Bedak Viva nomor 1 sampai nomor 5. Muda pakai nomor 1 dan nomor 2, yang tua dan janda 3, 4 dan 5. Iya toh? Dia pakai ketebelan sama dengan keracunan ikan, merah sekali di muka. Tapi coba Anda lihat, mereka menikah sekali seumur hidup. Kenapa? Karena tidak melihat paras. Biar jodoh di muka keracunan, yang penting kita sayang pada dia. Iya toh? Coba orang tua zaman dulu, sayang, makan sayurnya ndak ada ribet-ribetnya. Sekarang kita makan serba salah. Gak boleh makan wortel dengan brokoli karena akan menghasilkan sakit kanker. Jadi kalau mau makan mereka berdua harus masing-masing, brokoli sendiri, wortel sendiri. Nah sekarang mau tanya, kalau ngoni makan satu-satu, kira-kira di dalam perut ketemu mereka berantem? Bakal jangan kemaringan, tetap keluar jadi kotoran. Jadi nggak usah ribet. Jadi kalau orang nanya, Mongol kenapa lu sukses? Karena Tuhan Yesus yang buat saya sukses. Kalau ada yang bilang, wah Mongol itu so pindah agama, mohon maaf sayang, pakai tapi otak tetap babi kecap. Hei sayang, ngoni so pernah rasa babi kecap Manado? Kon dia panas DP nasi. Simon Petrus, Zebedeus dan Andreas lewat tak cuek akang. Jadi ngadepin hidup santai polo, nggak usah ribet sayang. Saya kalau ribet Pak nggak akan jadi artis. Karena prinsip saya yang penting ada DP doi. Is everything about money. Nggak mungkin ngoni mau bayar ini listrik gereja dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap harus dengan duit. Dari mana gereja bayar listrik? Dari persembahan Anda. Oleh sebab itu kalau Anda ingin diberkati Tuhan, harus rajin memberi. Pak, saya sampai hari ini, saya kalau boleh jujur, Desember saya itu panen. Karena nggak mungkin gereja ngundang dangdutan. Ini tuh lebih baju setengah tabala di atas. Jemaat soalnya tidak mau berdoa, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya tuh. Lebih enak apa? Stand up. Saya keluar Jakarta harus dibayar 70 juta. Tetapi orang tanya, kenapa gereja murah? Jangan hitung-hitungan. Karena kalau Tuhan hitung-hitung balik, bengko bibir ngan ada. Tuh.
Coba orang tua zaman dulu, mereka ke Natal gerejanya ndak pakai baju baru sayang. Zaman itu susah cari baju, sepatu aja bawa ke gereja dipakainya nanti di muka gereja. Dari rumah jalan kaki dipegang. Itu pun kalau dengar bunyi pesawat mereka digot. Takut ditembak Belanda. Tetapi coba mereka tetap setia kepada Kristus. Oma Mongol meninggal 100 tahun umurnya. Jam 4 sore dia tiup lilin ulang tahun, selamat ulang tahun Oma yang ke-100. Jam 8 malam dibangunin Oma semeninggal. Dari jalur Mama Mongol itu 100, dari jalur Papa Mongol 106, 10 hari baru meninggal. Orang tanya, kenapa dua nenek-nenek meninggalnya lama? Ini yang menjadi rahasia kita untuk hidup indah di hadapan Tuhan. Jangan ribet. Gak usah takut makan ini, gak boleh makan itu. Jangan pakai nasi putih karena karbo tinggi, gula tinggi, nanti diabetes. Ganti dengan nasi merah, padahal lebih sedap nasi kuning. Coba Mongol tanya, nasi putih, nasi merah lebih sedap nasi kuning. Soal DP ayam, DP telur, semua ada. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Saya orang Sangir. Orang Sangir itu ada namanya sayur gedi. Itu kalau dimasak harus pakai santan yang perasan pertama. Terus taruh kepala ikan asin. Bapak di surga. Deng ingus malele dia bagi satu kali. Nyanda ada mati gara-gara sayur. Mati semua karena Tuhan yang menentukan. Saya sejujurnya nggak jadi berangkat harusnya. Manajer Mongol udah di Makassar. Mereka kenapa nggak ikut ke sini? Karena mereka ngurusin tiket penerbangan besok. Saya harus balik lagi ke Jakarta. Jakarta langsung ke Manado karena ngisi acara tahun baru. Jadi orang nanya, terus gimana? Kenapa tetap berangkat? Manajemen bilang jangan berangkat karena Jakarta badai. Ya tuh Mongol bilang manajer, nggak usah tunggu naik pesawat. Sementara duduk kalau Tuhan bilang pulang. Iya toh? Kenapa kita harus takut dengan mati? Bukannya Yesus berkata kita mati dalam Kristus, surga menjadi bagian hidup kita? Iya toh? Santai gitu sayang, santai, nggak usah ribet. Tapi kalau pingin umur panjang cuma ada dua caranya. Yang satu adalah harus jadi orang yang rendah hati. Saya mau sombong boleh sayang. Saya boleh minta jemputan pakai mobil Alphard. Permasalahannya kalau pakai Alphard tagih Pak Pendeta PO tuh so hilang. So di pegadaian bayar sewa. Itu oto apa aja terserah, yang penting jangan agia mati di bone. Itu baru pelewat pare-pare mati tuh oto kasiang lobang basar-basar. Oh Tuhan, ini perjalanan dari Makassar ke sini Tuhan. Aduh, ini kalau orang hamil 1 bulan melahirkan di jalan. Jadi hidup di bawah santai supaya kita amat rendah hati. Jangan sombong. Sombong cepat sekali mati. Karena Yesus bilang di Alkitab dia benci orang sombong. So itu Lucifer dibuang dari surga karena sombong. Orang sombong itu kalau jalan apa dia? Itu malaikat maut batu muka habis lah. Tapi kalau rendah hati orang kan bajalang nunduk. Iya Pak, permisi, makasih. Ya toh? Malaikat maut di muka ada batu mati. Ya tuh, dia bajalang malaikat maut batu. Oh Bapak di surga, kenapa dia di muka boleh balik? Umur panjangnya jadi mati toh. Yang kedua apa rahasia umur panjang? Budek alias pongo bahasa Manado. Budek itu Oma Mongol mungkin 70 udah dipanggil. Oma Mongol tuh namanya Yohana. Jadi malaikat Ibu Yohana, Ibu, Oma, dia omanya dapat dengar kasihan. Siapa dia lama mati? Orang sebelah panggil dia nyak dengar, apalagi yang di atas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kesaksian sebentar. Saya dari Manado ke Jakarta itu awal muasalnya adalah mau sekolah pendeta.
Saya masih ingat banget, saya naik kapal Lambelu dari Bitung di ekonomi dek 2. Jadi masuk kapal turun ke bawah. Jadi kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal seorang di dek 2 itu. Gitu. Jadi tapi karena niat hati memang pingin sekolah, oke, Mongol berangkat dari Bitung sampai Jakarta. Mongol masih percaya akan disekolahkan. Karena Mongol tahu yang bawa salah satu orang terkaya di Sulawesi Utara. Jadi oh iya adalah Mongol tunggu 3 bulannya ada kabar, muncullah mereka, dek ternyata sekolah tutup pendaftaran. Jadi kalau seandainya adik Mongol mau, ada sekolah musik gereja di Bandung namanya Proskuneo. Adik Mongol kalau di gereja mau suka main musik apa? Mongol bilang saya suka mau pingin belajar main drum. Mereka bilang ke Mongol kalau begitu Kak ke Bandung dulu daftarin Mongol sekolah nih. Oke. Itu 2002. Saya ketemu kembali dengan beliau 2014. Bayangkan orang daftar dari 2002, nanti ketemu lagi 2014, itu Mongol sotop sayang. Gitu. Jadi kita bisa punya rencana apa aja dalam hidup, kita udah susun sedemikian rupa, tetapi kalau Tuhan berkata tidak, jangan maksa. Akhirnya saya tidak sekolah pendeta, tapi saya sekolah Alkitab ambil misi 1 tahun 8 bulan. Karena cuma ngambil misi, jadi saya evangelis Roni Immanuel. Ya, gitu. Kalau secara titel jadinya kan orang Manado kalau baca titel kan harus panjang tuh. Jadi evangelis Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Asik. Pekerjaan hanya balawa. Yo tuh biar Jo 1 bulan 400 juta tapi penghasilan. Doi saya. Orang kan tadi banyak yang tanya, kan Mbak Mongol kan orang Manado, kenapa ndak pulang Manado, Natalan di Manado? Mongol memang sengaja tidak pernah pulang kampung Natalan, karena kalau Mongol Natalan ke Manado, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27 silsilah kelahiran Kristus. Ya toh, nanti Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, nanti ketemu saudara ngana peomak dan kita peomak begini DP ujung-ujung donat. Mongol nggak pernah lihat DP muka bisa mengaku saudara mama. Yoto, kalau nggak dikasih diungkitlah masa lalu mulai dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Ngana kacili dulu kita yang cebo-cebo hilang lagi 2 juta. Dikasih ke satu saudara, dia WA ke saudara yang lain, kita baku dapat deng Roni, dia ada kasih pak kita 2,5 juta. Datang 60 orang, ginjal Mongol hilang 2. Oh Tuhan, Manado ini sayang. Iya toh, berangkat dengan aksesoris penuh, pulang Jakarta sudah tinggal besi putih. Jadi Mongol tidak pernah pulang Manado. Jadi kalau pulang Manado baru tanggal 1 Januari. Jadi kalau datang, aduh selamat Natal tahun baru nih sayang. Mana dang donat so lewat. Harus tulus seperti merpati, licik seperti kalau nyanda deng ginjal hilang beneran. Jadi mau pulang Manado kayak begitu. Jadi selalu pulang di Januari. Jadi kalau Januari pulang ketemu saudara nona apa 5 juta beli babi jo 1 ekor. Kenapa Kristen harus makan babi? Ada 2 alasan utama. 1, karena punya juru selamat namanya Yesus Kristus. 2, karena babi itu makanan yang paling keren. So pernah baca ayat Alkitab Yesus mengusir setan di Gerasa? So pernah setan itu namanya siapa? Legion. Legion lia babi. Apakah Yesus yang bilang legion lu masuklah ke babi? Tidak. Legion yang ngomong, bos ada babi. Boleh terang ke sana. Yesus bagi tarapu jo.
Ya kan? Kalau bahasa Manado, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Babi ada? Berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. So itu di daerah yang babi dimakan tidak pernah ada suster ngesot, WB gombel, nah pernah muncul dor. Karena dalam hati jangan kantoran, cuma dong ceke. Santai. Nah, buat yang gemuk-gemuk dia nih Pak Bene ya kan, ketua panitia ini banyak sekali godek sabungo nih kan. Berarti di sini diberkati ya. Wow, luar biasa. Orang di Jakarta kalau udah mulai berat badan lebih, oh Tuhan semulai ke dokter. Ada mongol pe temen di timbang badan, timbangannya tulisannya bersambung. Nyak cukup DP angka. Karena DP badan gede sekali. Terus orang bilang, ngol jangan terlalu gede ngol, jangan terlalu gemuk, takutnya serangan jantung. Teman-teman, ada juga orang kurus serangan jantung. Jadi jangan bilang masalah gendut serangan jantung. Enggak. Gemuk itu adalah lambang kemapanan, lambang diberkati Tuhan. Betul? Betul, baca kitab Yesaya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu, jadi engkau sedang diberkati Tuhan. Amin. Amin dong. Jadi buat yang gemuk coba tepuk tangan. Tuh. Tapi ingat baik-baik buat yang gemuk, jangan terlalu senang sayang. Alkitab berkata pintu surga itu sempit, songoni yang nyak masuk. Ya tope sampai di pintu surga, darah Yesusnya tumbus kita ini. Terus ada yang bilang mongol ngomongin gemuk sama masuk surga kayak dia kurus. Saya memang gemuk saya. Cuman tenang, saya papa Cina, ada orang dalam. Jadi pemati tinggal telepon jemputnya kita di luar, masuk. Jadi di saat saya nggak jadi sekolah, saya luntang-lantung di Jakarta jualan koran di Tugu Tani 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 2 bulan 4 bulan. Setiap hari saya jualan koran sambil cari kerjaan yang lain. Akhirnya saya dapat kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung, pas membelokan kanan ke Kebun Siri. Baru malamnya kerja di Pecel Lele Heri. Jadi saya pekerjaannya 3 sehari, dari jam 8 sampai jam 4 sore rumah makan Padang, jam 5 sampai setengah 6 sore saya di jualan koran, jam 6 sore sampai jam 11 malam di Pecel Lele. Jadi saya lakukan pekerjaan tersebut tanpa pernah saya bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang ada mongol cuma nangis. Tuhan lalah kita, Tuhan capek mongol. Saya harus tidur di emperan toko. Setelah mulai kerja punya penghasilan, punya gaji, ngekos di daerah Keramat Sentiong, Jakarta banjir, mongol sekamar sama tikus, kecoa, kelabang, kaki seribu, semua ada di dinding itu. Tapi saya nggak pernah mengeluh sama Tuhan. Saya selalu nikmati hidup saya. Ketemu orang-orang Manado di gereja pada ngomong bikin malu. Pulang Manado jo mongol. For apa di sini kok jadi tukang koran? Tapi mongol bilang biarkanlah. Karena kitab Amsal berkata pencemooh tetap akan minta bantuan kepada yang dia cemooh. Sodorang yang bagini-bagini mar akhir bulan boleh mau pinjam ngana pedoi, buktikan kepada mereka sayang, ya toh. Dan mudah-mudahan di gereja sini juga tidak ada ibu-ibu Amsal 20 ayat 19 ya, ibu-ibu yang bocor mulut ya. Bye-bye sayang, jangan baca cerita orang hidup ya toh. Jadi saya sampai hari ini tetap berkarya. Saya masuk stand up komedian 2011 setelah keluar dari penjara. Saya masuk di penjara Cipinang kasus 303. Saya nggak main, yang main bos.
Saya lagi dibawa, lagi ngobrol-ngobrol sama figuran, bos Mongol artis. Tahu-tahu dipanggil, ngol dipanggil bos lu. Mongol dateng nanya, kenapa bos? Duduk, kita mau pipis, ngana bar maing akang. Ya namanya kita karyawan ya Bapak Ibu ya. Mongol duduk, tapi Mongol sempat ngomong, aduh kitanya ada doi. Dibilang ada modal. Oh ya oke. Mongol duduk, pletek. Dibagilah kartu, QQ kan 4 kartu. Mongol Q7. Menang. Baru mau tarik itu doi komba bunyi, jangan bergerak ya Pak. Belum Pak, baru mau tarik dong Bapak Sobataria. So polisi di lokasi. Mongol masih ingat ini gereja. Mongol buka kalung, jam tangan sama duit di dompet. Pak, kasih turung jo di sini. Damai joe, damai itu indah toh Pak. Kita sogok itu Bapak polisi. Karena waktu itu saya berpikir polisi bisa disogok. Ternyata polisi nggak bisa disogok karena mereka bekerja profesional. Jadi teman, kalau Anda melakukan sebuah tindakan kriminal, jangan pernah menyesal, jangan pernah nyalain polisi, Anda yang salah. Jadi akhirnya Mongol tembus ke Polsek Jagakarsa. BAP, kasus berapa barang bukti, main berapa orang, apa. Kita Mongol ngomong, saya nggak main Pak, saya ngegantiin bos yang lagi pipis. Cuman masalahnya bos solari deng oto. Bos WA, telepon, pokoknya ngana tahang badang, nanti besok tuh saya bebas ya Bapak di sorga, tumbus Cipinang, tumbus. Jadi orang nanya, Mongol waktu itu sumpah demi Tuhan saya berpikir, wah ternyata Kapolseknya Mongol kenal. Waktu itu beliau masih kompol, sekarang beliau udah bintang 2, namanya Pak Roy Kelangi, sempat jadi Wakapolda Bali. Saya pikir Kak Oi, kita kenal mati ke beliau, berharap bebas. Ternyata yang namanya profesionalisme di dunia kepolisian luar biasa. Tidak bisa diganggu gugat biar ngana basodara, kalau salah tetap tembus. Masuk Cipinang sayang. Dan itu jalan Tuhan Bapak Ibu. Saya masuk di rutan kelas 1 Cipinang, rutannya baru diresmikan dan belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Jadi akhirnya kita bikinlah kegiatan kerohanian umat Kristen di rutan kelas 1 Cipinang. Saya jadi ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Bayangkan loh. Dan di saat Mongol divonis bebas tidak bersalah, karena yang 4 ngomong iya dia nggak main Pak, jadi Mongol bebas. 6 bulan kemudian Mongol jadi artis. Ternyata untuk jadi artis harus masuk jangan masuk penjara, jangan main di area kriminal, jangan pakai narkoba. Kalau lagi pingin happy datang ke gereja. Kenapa harus pakai narkoba? Oh, narkoba keren bang, bisa bikin kita happy, matamu. Jangan, kalau engkau pingin sukacita datang ke hadirat Tuhan. Hari Minggu gereja, anak muda ada ibadah, kaum muda gereja, ibadah. Kamu kalau pingin bikin gereja, Pak saya boleh bikin gereja, modal bikin gereja cuma 1M. Bisa. Cuman pertanyaan orang, kenapa Mongol nggak bikin gereja? Pertanggungjawabannya kepada Tuhan lebih besar daripada duit 1M. Iya toh Pak. Tuhan kau dapat jemaatnya kepala batu. Haleluya, bengkok bibir belum jadi pendeta. Jadi jangan, teman-teman udah bergereja di gereja di sini sama juga. Jangan pindah gereja karena mujizat. Di gerejamu pun bisa didoakan oleh pendeta sembuh. Kenapa harus pindah gereja cuma ngejar mujizat? Amin. Sumber mujizat itu Yesus Kristus, dialah yang kita kejar. Ngapain ngejar orang? Itu kalau oma-oma zaman dulu bilang anak biongo.
Gereja tetap di sini, berjemaat di sini, bertumbuh di sini, berbuah di sini. Mungkin pendetamu bikin darah tinggi, memang dia orang sayang. Jadi biarin aja, saya juga begitu. Saya gerejanya Pak, mohon maaf, jemaat kami cuma 107 orang. 7-nya anak muda, 100-nya oma-oma. Beneran saya jemput oma-omanya ke gereja karena anak-anaknya udah pergi ke gereja-gereja tertentu. Mamanya ditinggal di rumah, jadi kita jemput. Ibadah persembahan, mari kita berdoa. Amin, gak ada jemaatnya, semua di toilet ngantri. Tapi gereja tetap berjalan sampai hari ini. Jadi jemaat yang hadir hari ini jangan ribet, jangan mumet. 3 hal yang menjadi kunci kesuksesan Mongol adalah 1. Saya tadi udah ngomong di mobil. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya sampai hari ini jaga hati. Saya melihat dengan mata kepala sendiri mama saya dipasung sampai mati oleh keluarga. Mama saya setelah melahirkan Mongol, konon kabarnya 4 hari kemudian dipasung sampai mati dengan diikat 2 rantai anjing di kaki. Oma ngomong beliau adalah kakak bukan mama. Oma yang Mongol panggil mama. Mama Mongol panggil akang. Kalau bahasa Sangir akang tuh kakak. Setiap hari Mongol pagi nganterin smokol. 4 tahun kemudian beliau meninggal pas Mongol mau nganterin makanan sarapan pagi. Mama Mongol udah tumbang. Mongol panggil oma to, mak akang sorubu sobiru. Ternyata mama Mongol udah meninggal dari jam 10 malam. Terus oma bilang, pergi jongana sekolah biar mama yang urus. Oke. Hari kedua mata mamanya Mongol nggak ketutup, sudah ditutup oleh seluruh bersaudara beliau, nggak ketutup. Akhirnya oma dan keluarga ngomong, jujur jo pada DP anak. Akhirnya oma panggil, sini ngana ungke. Oma mau bilang, kita ini nganape oma, kita ini nganape mama, ini nganape mama. Mama Mongol udah dipeti mati sayang. Dan tugas Mongol cuma ngapain? Suruh tutupin matanya. Orang nanya, Kak Mongol gak sedih? Umur 5 tahun bagaimana mau sedih? Belum punya perasaan apa-apa. Tapi dari situ saudara-saudara, saya terbersit untuk sukses. Saya doa sama Tuhan, Tuhan izinkan aku sukses. Mau sekolah jalan kaki dari kampung 5 kilo. Setiap hari pergi pulang jalan kaki. Di Sangir itu sayang, bukan di Manado. Tetapi Mongol tetap jalani dengan indah. Di saat Mongol sukses jadi artis 2011, oma meninggal 2013. Oma setiap 2 hari sekali telepon Mongol, nangis-nangis minta maaf karena dia pernah mungkin menyakiti Mongol dengan cara seperti itu. Bahkan dia bilang, ungke pulang jo, oma sok kasih tanah pangana ujung ka ujung anak punya. Mongol bilang, kita nih mau. Karena orang Sangir kalau bicara tanah kaget tiba berangkat, dikasih minum kopi menghadap yang kuasa. Biar jo Mongol cari doi di Jakarta, kerja cari duit dan bisa sukses. Amin. Jadi kita melewati fase hidup pasti banyak yang berat, tetapi nikmati. Yang kedua, pertama yang jaga hati, kedua kendalikan pikiranmu. Roma 12 ayat 3, janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi saya nggak pernah ribet mikir. Mau naik pesawat goyang bagaimanapun serba salah.
di ekonomi mati, di bisnis mati. Gitu. Coba kalau nggak percaya Anda naik pesawat, di saat dia goyang apa yang kita lakukan? Berdoa, Tuhan ampuni salah dan dosaku. Ya kan? Ku yakin atas janjimu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Gitu. Semua langsung ingat Tuhan kalau pesawat sebegini. Sosteng aja lia-lia, oh Tuhan tanah air, tanah air. Sayang, ada teman Mongol bilang, Mongol naik pesawat kalau di air pasti selamat. Hah? Maksudnya? Pesawat kan kalau dia jatuh patah Mongol, ngana boleh balumpah, boleh lompat sayang. 23.000 kaki turun sampai 5.000 kaki itu selalu lompat. Yakin selamat sayang. Gaya dorongnya tiup swing itu sampai dasar ngana sayang. Gitu. Sampai di dasar balik ulang tetap mati. Jadi ndak usah ribet. Mongol punya temen yang jadi sopir Mongol di Jakarta, omnya lagi baca Alkitab, meninggoy. Ya kalau bahasa Jakarta kan sekarang meninggoy ya, meninggoy, meninggal. Cuman mohon maaf, ini kita orang Kristen kadang-kadang kalau meninggal juga suka keterlaluannya. Saya belum pernah meninggal, ada orang meninggal pakai batik. Nggak ada tuh, semua pakai jas. Udah pakai jas, pakai kaos tangan. Ini Mongol kadang-kadang mikir ini orang meninggal apa paskibraka. Sedihnya kaos tangan doi. Iya tuh. Yang paling parah di kita Kristen kalau orang meninggal pasti ditaruh Alkitab. Sedangkan hidup aja dia nyak baca, apalagi mati. Jadi baca Alkitab di saat engkau hidup, jangan so mati baru ngana taruh. Mongol mak disanger, dia meninggal Alkitab ditaruh di peti mati. Pas Mongol datang, Mongol lihat, ih siapa omak pe buku di sini. Mongol ambil, Mongol pindahin ke lemari. Ade mamanya Mongol, mana memang anak kurang ajar. Itu omak pe buku kesayangan kasih masuk. Lah mati kenapa mau kasih masuk? Kan omak buta huruf. Siapa mau baca? Orang tanya, Mongol ngana kurang ajar. Beneran Mongol PO makasih. Saya saksi hidupnya, karena kalau Natalan bareng Mongol ke gereja, pendeta kan selalu khotbah Matius 1 ayat 1 sampai 27 Oma dari Kejadian. Nanti dia tanya di mana ungke Matius Oma. Oma masih Kejadian 12. Ini pendeta so ayat 6, Oma masih di Kejadian. Ungke suah-suah Matius Oma. Matius. Masih Kejadian 26. Belum keluaran sayang. Ayat 27 habis, Oma masih di Keluaran 20. Sohotbah semua so jalan, Oma belum sampai-sampai. Kakek-kakek jemaat berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Nyanyi amin, amin. Oma baru bilang, napa Matius Om? Nasue ibadah Oma. So habis ibadah Oma baru dapat tuh Matius. Dan dulu nyanyian rohani tuh baru masuk kidung jemaat. Ini paling lucu, kasihan Oma pe Mongol pe Oma buta huruf. Jadi dulu kan lagunya kudusku yang suci kan dulu kudus tuh ganti jadi suci. Oma kasihan nintau untuk huruf S. Jadi kasihan rombongan oma-oma di belakang cuman la karena nintau baca kasih yang suci. Lagian ini yang mugers, maksudnya ya sudah biar jangan ganti kalimat begitu yo toh. Ini kudus ganti suci. Nah oma buta huruf. Pemerintah bikin program paket A. Dikumpulin kasih yang oma-oma huruf baca A, B, C sampai Z.
S tambah A, sa. P tambah I, pi. Baca, sapi. Senyum semua oma-oma. Aduh, sapi kote anu. Ulang, S tambah A, sa. P tambah I, pi. DP guru bataria lebih cepat. Oma-oma bataria kuda. Sekarang mau tanya, sebenarnya yang salah siapa? Gurunya, karena dia bilang lebih cepat. Ya betul kata kuda. Kalau guru bilang baca cepat, lain cerita. Nah ini oma-oma buta huruf kasihan. DP garis kening pakai DP lipstick pakai permen karet gula-gula goro yang bulat-bulat bang itu. Jadi dikasihin ludah. Ya ada lipstick di sangir saya. Sedangkan ini aja pakai arang. Nah sekarang maminya Mongol usia 82 tahun. Cantik sekali. Cuman kasihan dulu waktu muda dia tato DP alis. Gagah sekali, cantik sekali. Cuma sekarang usia 82 turun. Jadi DP alis kasihan so di bawah. Jadi kalau dia muka gereja kasihan hidup dengan es batu darah Yesus. Dia tarik-tarikan. Lu bayangkan dari jam 4 subuh kasihan mami dengan es batu ya Tuhan tolong. Jadi pas setengah 9 pagi dia keluar dari kamar. So bagus tuh sayang mami pe alis. Sumpah demi Tuhan bagus sekali. Balik ulang di atas DP alis. DP jari kasihan tas satu jadinya keriput semua DP jari. No 6 jam di es batu. Dia ke gereja di GBI Glow. Ini kisah nyata. Jadi dia lagi nyanyi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia lupa dia berdiri di muka AC. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tahu ibu sebelahnya yang bu alisnya turun. Oh Tuhan, alis yang kena pakai es batu jangan kena mesin AC itu turun ulang. Sekarang mami Mongol pindah gereja. So nyandak di GBI, so di GPIB. Karena dia lari jangan sampai kena AC, dia cari gereja yang ada AC. Berarti Mongol pemama cocok suruh pindah di Makutana. Ibu-ibu Manado saya. Mongol kemarin, Mongol udah pernah menikah sekali. Jadi saya punya istri orang Manado juga. Singers di gereja. Kami menikah karena memang sama-sama saling sayang. Melahirkan seorang putri yang sekarang udah usia 14 tahun. Tapi di usia 4 bulan anak kita bercerai. Perceraian Mongol bukan karena perselingkuhan atau bukan karena nafkah yang tidak dicukupi, tidak saudara. Bercerai cuman gara-gara perkara mau ke Israel. Jadi mertua Mongol ikut daftar Holy Land Tour. Saat itu saya masih kerja di Pasar Baru, belum stand up komedian, karena itu masih 2006. Mertua datang, Ron mana dang itu doi mau ke Israel. Mongol bilang Tuhan mau cari dari mana $4.000. Ginjal pun periksa dulu. Mertua ngomong, "Ngana memang laki-laki ndak bertanggung jawab." Pernah matiku ndak bertanggung jawab bagaimana? Mongol gaji 4.280.000. 4.200.000 nyonya yang pegang, Mongol 80.000. Kok ndak bertanggung jawab di mana? Memang mertua langsung bilang, "Cereng oni dua. Percuma ngana kawin dengan laki-laki yang bertanggung jawab begini." Cerai akhirnya, Pak. Tapi mohon maaf tidak diceraikan oleh gereja. Karena waktu itu kita udah banyak gereja yang kita datengin, gereja tidak akan menceraikan. Terpaksa kita cerai lewat catatan sipil. Sekarang saya jadi artis. Endorse produk buat ke Holy Land Tour.
dapat bonus 4 tiket bisnis kelas ke Israel. Mongol senang sekali, asik bisnis sayang, boleh duduk begini gitu. Nungana kalau ke Israel duduk begini sayang, sama dia naik motor sayang. Gitu. Mongol datang, mi mari jotorang mau ke Israel. Napa ada 4 tiket, jadi mami kita bahasa Manado tuh, kita tuh Mongol, adek dengan mbak. Mari Jo, orang mau urus tuh visa semua. Mami Mongol tanya, mau ke mana? Ke Israel. Hah? Kong mau ke Israel mau baku dapat yang siapa? Ini para hamba-hamba Tuhan Mongol bingung mau jawab. Karena mami nanya mau ke Israel mau ketemu siapa? Tuhan Yesus so di sorga, Bunda Maria so ndak ada, Yusuf mati semua dorang, Simon Petrus so mati, Zebedeus so mati, Sakeus so mati, Herodes, Pilatus, Imam Kayapas, Nikodemus semua so mati, Paulus so mati, Sida so mati, Timotius penenek le so mati, Epidupus so mati. Nih kita ke Israel mau ketemu siapa? Mau bilang iya juga, Ini kita mau ke Israel mau ke siapa ya? Dia bilang apa? Ngana tahu mau ke Israel itu orang cuma suruh makan tuh ikan petrus. Oh Tuhan, di Tondano banyak itu. Banyak ikan mujair masih kecil-kecil. 400.000 DP harga Ron. Ngapi di Tondano dapat 18 kilo itu. Di Israel kata cuma 1. Akhirnya dia bilang apa? Lebih baik anak kasih jodohi pa mami pulang sangir. Saudara semua di sana. Di Israel orangnya ada saudara. Akhirnya Mongol ditanya orang, so pernah ke Israel? Belum. Lah kenapa nggak berangkat? Tunggu Mongol pe mami meninggal. Karena selama dia hidup nyak mungkin Mongol ke Israel. Ya tuh seberapa jam? Mohon maaf teman-teman. Saya stand up komedian paling berani nomor 1 di Asia, nomor 2 di dunia. Orang nanya, di mana letak keberaniannya Bang Mongol? Stand up depan presiden sudah, dari Pak SBY ke Pak Jokowi, Panglima TNI dari Pak Gatot sampai sekarang Pak Yudo. Mongol stand up depan Pak Yudo, Panglima TNI sekarang, dari beliau masih Letnan Kolonel. Beliau masuk jadi Kas Armabar bintang 1. Pang Kolin Lamil saya udah ngikutin semua, Pak Andika semua sudah. Keberanian Mongol bukan stand up di depan mereka teman-teman, tapi di acara orang meninggal. Bayangkan ada orang mati, orang lagi melayat di belakang, lagi antri mengucapin turut berduka cita. Depan Mongol Ibu Maya Rumantir, tahu-tahu MC dari belakang, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Oh Tuhan, orang mati. Tuhan nih, orang meninggal juga orang Manado. Ini tuh orang Manado kalau orang mati ada korma nangis. Pakai ada kalimatnya. Ada baku WA, ada bye-bye kasihan. Dia bang ada so meninggal ya Abah bilang. Masa meninggal mau ngomong? Nggak mungkin itu. Mau langsung, orang mati. Anaknya ngomong, tolong hibur ya Kak Mongol. Kasihan mama, udah 3 kali pingsan. Istrinya langsung ngomong, iya Mongol tolong hibur ya, nanti oma transfer. Oh Tuhan Yesus pendengar kata transfer di tengah Mongol. Doi sayangnya, doi. Kata orang Batak, hepeng mengatur nagaraon. Yo tuh asik. Ya halo, di mana? Papa suruh pulang kata, pijo pulang. Jadi disuruh stand up, dan Mongol jujur, Mongol stand up
Selesai Mongol stand up, Mongol datengin keluarganya, mohon maaf ya kalau kurang lucu, soalnya dadakan. Istrinya ngomong, kamu tuh lucu banget Mongol, Oma dari tadi nggak berhenti ketawa, dan mudah-mudahan berkat yang Tuhan kasih lewat Oma cukup ya buat Mongol. Mongol tanya, maksudnya Oma so transfer? Sudah Mongol, ini buktinya 40 juta. Mongol langsung bilang, Oma jangankan di sini, dikubur le kita iko. Nyandak badusta Mongol, ini gereja. Mongol ikut ke kuburan, duduk di ambulans. 40 juta sayang. Itu cuman 10 menit. Sekarang seberapa? Sekarang saudara, siapa mau tambah ini? Mau ibadah ulang jo biar persembahan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir dengan hidup, nggak usah khawatir, Tuhan yang mencukupkan pasti. Min, buat yang belum punya pasangan hidup, pasti Tuhan akan beri tulang rusuk yang terbaik. Mari ingat, Tuhan janjikan tulang rusuk bukan tulang kaki. So itu cowok-cowok harus cari cewek, jangan cari cowok. Sekarang banyak cowok batona dan cowok. Kita bilang apa yang uni mau dapat sama bentuk. Sekarang lagi musim. Orang tanya kenapa sekarang banyak cowok bang pacaran sama cowok. Ya kita juga balik ke pelajaran sekolah, pelajaran PMP. Kelas 4 SD bab 8 halaman 26. Judulnya cintailah sesama, suruh cintai sesama, didukung oleh provider HP karena sesama lebih murah. Dia nintau itu upah dosa adalah jadi jangan. Kalau belum dapat berarti mungkin Tuhan izinkan untuk Anda nabung. Apalagi saya anak Jakarta, saya di Mangkutanah, mau pacaran ke Pendolo nyari makan durian montong. Di Jakarta pacaran standar Senayan City. Sayang, anak tas salah masuk toko 2 ginjal belum dapat tas itu. Ya toh. Jadi kalau orang mau tanya terus bagaimana Mongol, serahkan cepat Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Nggak usah khawatir buat oma-oma, opa-opa, buat ibu-ibu yang udah mulai rambut pirang. Ya tuh, ibu-ibu, oma-oma yang so keluar rambut putih langsung rambut pirang biar hitam, putihnya jangan dia lupa ayat Alkitab. Tuhan memberkati engkau sampai masa tuamu, Tuhan mengedau engkau dengan kondisi rambutmu putih. Jangan rubah. Orang udah keluar rambut putih, Tuhan lagi gendong-gendong, dia picet. Langsung Tuhan lepas, ibu kang dia ini. Sayang, Mongol punya duit banyak. Anda tahu kan Dok Tompi penyanyi, dia kan dokter bedah plastik. Saya temenan sama beliau. Bisa minta Tom benerin dong hidung Mongol. Lah kita yang bisa kan cuma di hidung. PC tuh. So itu kenapa kacamata di atas, karena kalau pakai di sini dia tata turun di bawah. Iya toh? Bisa, cuman kan Tuhan tahu Mongol PC. So operasi jadi mancung. Kongsa motor sambar pletek, Mongol meninggal. Mongol bilang Tuhan bilang kita umur panjang, kenapa kita mati? Tuhan dari atas, oh ngana Mongol, ya ampun, kenapa kok ngana rubah tuh dong? Jadi jangan dirubah, biar jo hidung pesek, karena hidung pesek dan mancung, hidung pesek paling lama mati. Di momen COVID ini hidung pesek yang paling menderita. Kalau hidung tinggi, lubang besar kasih masuknya barasa. Nah kita yang pesek dia kasih masuk, dia putar di dalam. Itu kalau nyanda ingat kriminal, tak semua tarapu tuh cewek. Dia harus dipelajari kedalaman lubang hidung, tiap orang beda-beda.
Jangan susik. Jadi santai teman-teman. Saya suka pernah di gereja, di stand up saya mengkritisi gereja tentang doa, kenapa selalu memanggil Tuhan suruh datang. Saya suka ketakutan loh Bapak Ibu. Apalagi Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Tuhan jangan saya. Di doa Bapa kami Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah kenapa sekarang so di tengah-tengah kami? Kita suka, oh Tuhan darah Yesus pulang. Jangan jaga panggil sayang, karena kalau dia datang kiamat. Jangan kalau bilang Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, itu kita beramin amin. Maka kalau Engkau ada di, oh Tuhan darah Yesus, sebelah mana dia? Jangan. Sekarang di Jakarta orang di gereja bisa hilang dompet, bilang handphone. Kenapa sekarang copet masuk gereja? Karena menggunakan kesempatan kita doa tutup mata. Padahal di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada kalimat doa tutup mata. Ada Matius 6 yang disuruh tutup pintu dan jendela, bukan mata. Apalagi saya orang Manado. Aduh Tuhan, provinsi paling lama doa makan seorang Manado. Bapa di sorga, dia berdoa makan. Ketahuan sekali di kalimat doa makan lama, tak putus-putusnya. Oh Tuhan, setengah jamnya mau amin itu kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga nyata sampai pada hari ini kami berada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu. Duh, memang dia rangkai sama yang baca deklamasi. Bapa di sorga, keluarga besar, aduh Tuhan, kami berdoa Tuhan. Yang paling jebakan Batman tuh haleluya, haleluya. Kirain so amin, belum. Kami berdoa buat bangsa tercinta kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkati ekonominya, politiknya, sosial budaya, pariwisata. Dia sebut satu-satu. Tuhan tuh ikan masuk batari, aduh pelama sekali doe. Duh Tuhan, belum lagi terima kasih. So amin belum. Kami berdoa juga buat pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pedesaan, dari presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama ibu, istri, anak, cucu, menantu. Engkau berkati. Ya Tuhan, apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami Bapak Ma'ruf, amin. Istri, cucu, anak, menantu Engkau berkati. Pe amin kamari Brenebon angus. Padahal doa makan yang paling benar cuman satu. Yesus hanya mengucap syukur. Nyandak doa syafaat, doa makan. Karena kalau ngana doa makan di doa syafaat tadi sayur kangkung ijo, pe amin hitam. Jadi kalau orang tanya, jadi doa makan bagaimana Bang Mongol? Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Oh, itu paling betul. Karena saya pernah ngalamin doa makan di asrama. Gembala Mongol tinggal asrama, ibu gembala ngasih Mongol ikan ekor. Pasti oh haleluya, daging sayang, kepala ngana atau tulang itu sayang. Udah tahu-tahu bunyi, mari kita berdoa. Amin. Mujizat nyata. Tadi ekor, sekarang kepala. Mongol bilang, "Hi, kepas sudah tukar ini. Kurang ajar ngoni. Siapa ini? Siapa Bunyi sebelah, ingat adek, menuduh itu dosa. Oh Tuhan, batu dosa merikang hilang. Kita berdoa, Tuhan bagaimana caranya nih ikan kasiang jangan hilang. Tuhan kasih ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi satu berdoa, satu bajaga.
Jadi kalau ngoni mau doa makan tutu satu, buka satu sang. Yaudah, karena satu berdoa, satu bajaga. Berdosa paling terakhir setengah lapang. Setengah lapang. Jadi orang nanya kebanggaan Mongol apa? Saya putra daerah dari Sulawesi Utara, paling banyak main film sampai hari ini. Ada banyak artis Manado yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Mereka hanya main film 7. Mongol 41 layar lebar yang sudah Mongol bintang. Cakep tuh. Yang paling fenomenal komik 8. Gitu. Dari 41 film layar lebar yang Mongol bintangi, 9 Mongol jadi cowok. DP 31 ke 32 kasihan jadi banci. Tuhan, di komik 8 Mongol jadi Sailor Moon, jadi Black Widow, jadi Wonder Woman, bagejo yang penting doi maso. Gitu. Saya main sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Oga, ada di YouTube. Bintang utamanya Om Indro. Mongol callingan jam 6 sore, datang ke lokasi nanya sama Mas Rada, "Bang, skenarionya mana?" Biar Mongol mau hafalin. Dia bilang, "Abang Mongol nggak pakai skenario, improvisasi aja." Oke. Setengah 8 makeup artis manggil, "Bang, yuk makeup bang." Makeup? Emang Mongol jadi apa? Jadi kuntilanak bang. Oh Tuhan Yesus, kita kira kita jadi apa? Tuhan cuman modal tangga, dia suruh naik di atas pohon, dialognya cuman satu, gitu, demi masuk film. Oh Tuhan. Sinetron paling lama yang Mongol bintangi judulnya Maija Pengen ke Mekah, bareng-bareng tukang bubur naik haji. Mongol main di Maija 178 episode, judulnya Babi Ngepet. Pasti pada pikir Mongol jadi babi. Ndak. Yang jadi siluman babi adalah almarhumah Preti Asmara. Yang gode tuh Mongol ngapain? Gendong babi. Sumpah demi Tuhan, DP babi asli, bukan dari styrofoam, asli. Kasih yang tuh babi dia ikat di bawah pohon, itu babi berak di situ, kincing di situ, bunyi, "Bang, gendong." Oh Tuhan, belum mandi nih babi. Asli babi. Orang nanya kenapa Mongol ambil bayaran satu harinya 33 juta. Jangankan satu babi, 10 pun kita gendong. Doi masuk sayang yoto. Jadi ngadepin hidup santai-santai aja. Yang paling keren di mana? Yang hadir hari ini sudah ada yang diundang sama Presiden makan di Istana Negara? Mongol udah. Waktu ditelepon Mongol sampai pucat, ini betul kaki, ini dusta. Yoto. Istana ini sayang, apalagi dibilang diundang oleh Pak Presiden untuk makan siang bersama. Gue bilang, "Abang mau nipu ya?" "Oh enggak apa-apa Bang, Mas Mongol bisa hubungi teman-teman komik yang lain karena diundang juga." Mongol telepon, "Iya benar kita diundang makan." Bayangkan Mongol pakai batik Prada, emas sayang itu batik, sepatu Louis Vuitton. Pokoknya memang terbaik itu gaya, pakai jam tangan Rolex 2M. Sampai di istana percuma semua buka. Ketemu presiden nih boleh ada aksesoris. Jadi buka semua. Nah, masuk ke dalam, bapak lagi ada tamu. Kita disuruh nunggu. Jadi kita lagi nunggu ngobrol, lagi seliatin makanan. Aduh, ada ayam bakar madu. Ini kita langsung ngomong, gua paha ya, gua paha. Ya udah gua dadanya lupa ya. Bunyi protokoler Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kita berdiri, etika toh.
siap berdiri tegap. Selamat siang Pak. Ih Bapak Presiden nanya sama Mongol, piye kabare Mas Mongol? Rasa-rasa mau pingsan saya. Bayangkan Presiden ini yang tanya sayang. Mongol langsung bilang siap Pak, sehat. Bapak langsung bilang ayo kita makan bersama. Mongol sama teman-teman langsung lari mau ngambil piring. Pas pampres langsung dehem. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Ternyata etikanya yang punya rumah yang duluan ambil. Kita ini kasih yang Manado. Manado saya. Soal makan kita nih mau kalah. Jadi kita antri, Pak Presiden paling depan. Baru ada Pak Teten, ada 2 staf ahli, Mongol belakang. Mongol liatin Bapak ambil nasi berapa leper. Oh Tuhan, dia ambil setengah leper. Kalau bahasa Jakarta setengah centong. Belakang nanya, di belakang nanya, ngode belakang. Maksudnya ngambil 3 sendok begitu tuh. Mongol berani ngambil 3 sendok. Masalahnya adalah pas pampresnya berdiri pas depan nasi. Ini kita bingung kenapa dia di sini, mundur ke sana itu. Ini nasi kalau setengah centong mau tutu apa? Orang ini orang Manado sayang, kalau mau makan di pesta ikan dulu ambil baru tutu nasi. Nah ini kalau nasi setengah apa yang mau tatutu? Iya tuh. Jadi mau tidak mau ya sudahlah setengah leper, setengah centong lah, ya udah setengah centong. Cuman kita ini rombongan kan so berharap ayam. Ayam ini ayam madu tadi. Cuman permasalahannya Bapak ke Karedok. Beliau ngambil sayur. Kita pikir oh habis sayur pasti ayam nih. Beliau ngambil bakwan jagung. Kita so ketar-ketir anda ke ayam ini. Ini kita siapa yang mau ke ayam ya kan? Nunggu yang punya rumah dong. Bapak ngambil kerupuk. Udah alamat nggak mungkin ke ayam. Kita bertujuh langsung nengok sama-sama. Ya, ayamnya nggak ambil. Dan Bapak duduk. Mau tidak mau kita ikut duduk. Mau lihat semua makanannya sama. Timbul masalah di mana? Makan. Kita nunggu beliau pertama nyuap. Setelah beliau nyuap kita ikut nyuap. Saya orang Sangir sayang, nggak pernah diajarkan ngunyah berapa kali. Orang kasih yang di Sangir makin cepat makin bagus. Yaitu biar langsung ke kobong. Jadi Mongol kunyah 7 kali ke 8 kita kunyah. Telan. Mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Oh Tuhan, itu nasi sotamaso. Oh itu Mongol pucat. Oh Tuhan, bagaimana DP cara ini? Nasi sonya ndak ada di mulut. Kebetulan Mongol ndak ada lubang gigi, jadinya ada yang nyangkut. Itu aku bagaimana? Terpaksa saya berbohong demi kebaikan. Karena gua ingat di Alkitab ada bohong yang diberkati. Bener nggak ada? Kasus kacang merah sayang. Dia bilang badan-badan Esau tapi suara-suara Yakub. Bohong tapi diberkati. Rahab menyembunyikan 12 pengintai, bohong juga tapi diberkati. Tapi Ananias dan Safira bohong langsung mati. Jadi ini boleh badusta sayang. Terpaksa bohong. Ditanya lagi, enak mas? Enak pak. Dalam hati Tuhannya tarasa itu makan. Sotamas dosa. Jadi orang nanya, Mongol kalau diundang lagi mau datangnya anda, kita datang bawa foto jo. Jadi kalau ada jemaat di sini diundang makan siang di istana, makanlah dari sini. Jangan makan di istana, ndak bisa babungkus. Tadi kita di mobil ngobrol-ngobrol. Saya itu adalah stand up komedian paling laris di Sulawesi Selatan area. Dari 2011 saya udah nginjekin kaki stand up di Makassar.
Saya dulu ke Makassar waktu naik kapal Lambelu mau ke Jakarta, turun di pelabuhan ada orang nawarin jam tangan Rolex. Sekarang Makassar udah keren. Saya pertama kali makan coto itu di Coto Nusantara di Makassar di pelabuhan. Saya masuk kan, namanya sebagai orang yang beragama, ucapkan salam, assalamualaikum. Ibunya teriak dari dalam, waalaikumsalam, makan mie. Kita langsung, jadi dia jual mie. Kenapa di toko di luar tulis Coto Makassar? Kenapa dia jual mie? Pas Mongol mau pulang, ibunya manggil, adek Mongol sini. Makan mie pakai ketupat enak ji. Gue bilang mie dengan ketupat 2 minggu berak. Dari situ Mongol pelajari ternyata Sulawesi Selatan adalah provinsi paling banyak nambah kata di balik kalimat. Ji, mi, na, kodong, ada banyak sekali itu di belakang. Iya tuh. Tapi Kupang lebih lucu. Saya ke Kupang bulan tahun pernikahan tantenya Mongol. Pulang gereja, ada orang Kupang di sini, coba angkat tangan. Ada kah? Ada. Mana orang Kupang? Adanya Mongol, saudara Mongol, tante Mongol tinggal di Nekoten. Nah, pulang gereja tuh habis acara, ketemu ada bapak-bapak, dia tanya, "Ade Mongol kah suka gereja kah?" "Sudah Bapak." Mongol tanya balik, "Bapak suka gereja kah?" "Sudah Ade Mongol." Terus Mongol tanya, "Terus Bapak so makan kah belum?" Dia jawab, "Belum sudah." Saya bingung, belum sudah. Ini yang bener, yang mana sih? Belum apa sudah gitu. Ini luar biasa loh, lucu loh. Manado lebih soe. Karena ini hari makan apa? Oh kita makan nasi pakai ikan ayam. Yang betul ikan apa ayam? Golojo ngoni kalau dua-dua. Coba angkat tangan orang Manado di sini ada. Kayak banyak pulang. Naik mobil kan boleh. Berapa hari dari sini ke Manado? 2 hari, berarti sama dengan Musa sampai Meriba. Sampai di Manado so habis tuh doi so pakai for di jalan. Jadi mantan manajer Mongol, tapi sudah mantan, beliau orang Pendolo. Jadi anak dari Dr. Yani Moula. Nah, jadi anaknya yang Jonathan Moula di rumah Mongol sekarang. Tadi Mongol WA, dia bilang sudah pergi jadi Pendolo, ada Moi, kakaknya Dr. Yani. Jadi Mongol bilang, "Anda kalau mau ke Pendolo mending ke Makassar." Itu biar saya mau ke Nusantara. Karena saya paling suka coto Nusantara sayang. Karena DP daging banyak, ibu ya kasih so langganan tuh. Karena setidaknya endorse Mongol bikin jadi materi stand up di atas panggung. Ya tuh. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, selamat hari Natal. Songsonglah 2023 besok tetap bersama Kristus. Mau ada krismon kek, mau ada apa, resesi ada apa kek, tetap Kristus pasti menolong. Amin.